Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita hari ini bertemu lagi di pertemuan ketiga mata kuliah sejarah peradaban Islam. Adapun untuk hari ini kita akan berbicara atau masuk materi yaitu terkait kehidupan Arab pra-Islam. Oke teman-teman, minggu lalu kita kan sudah berbicara tentang bagaimana periodisasi sejarah peradaban Islam dari klasik ke menengah modern. Sementara sekarang kita akan berbicara tentang kehidupan Arab pra-Islam. Tentu sebelum itu perlu saya sampaikan bahwa CPMK dari pertemuan ini adalah agar nanti teman-teman bisa menganalisis tentang peradaban Islam pada masa Arab pra-Islam. Lalu untuk bahan kajian kita hari ini kita akan berbicara tentang kondisi geografis, kondisi budaya, kondisi sosial, kondisi agama dari Arab pra-Islam itu sendiri. Tentu seperti seperti pertemuan kemarin, pembelajaran hari ini kita juga akan mulai berdiskusi atau dengan ceramah seperti biasa, dan juga tentu nanti kita akan ada kuis. Tentu akan lebih menarik ya. Oke. Sebelum saya lanjut, kita kuis dulu lah. Kita coba teman-teman cek handphone masing-masing. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan di sana. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah apa materi yang akan disampaikan saya pada hari ini. Tentu saya ingin mengetahui bagaimana kemampuan Anda sebelum mengikuti mata kuliah ini, khususnya pertemuan ketiga ini. Silakan diisi. Oke, selesai ya. Tentu setelah itu kita akan masuk ke oke. Ada yang betul tadi menjawab dari yang ini? Oke, kita menuju ke kondisi geografis Arab waktu itu dalam buku yang dikarang oleh Badri Yatim. Di sana tertulis bahwa kondisi geografis Arab saat itu luasnya sampai 1.745.900 km persegi, sangat luas, dan kondisi yang kurang subur, gunung batu kering dan panas. Adapun untuk bentuk daripada Arab ini sendiri 4 persegi panjang dengan batas di sebelah barat itu Laut Merah dan Gurun Sinai, di sebelah timur Teluk Persia, sebelah selatan Laut India, dan utara Gurun Irak dan Syria. Itu untuk kondisi geografis. Kita bisa bayangkan bagaimana panas keringnya di sana. Oke, adapun kondisi budaya dari Arab itu sendiri mungkin kita bisa bagi menjadi dua ya, Arab pedalaman dan Arab pesisir. Nah, untuk kondisi budaya Arab di pedalaman itu terjadi perang antar suku. Nah, perang antar suku. Lalu selain itu mereka juga suka akan syair. Mereka suka dengan syair, bahkan konon setiap hari Rabu itu di pasar Ukas itu selalu diadakan lomba pembacaan puisi atau syair. Itu menunjukkan bahwa di sana mereka sangat suka dengan syair. Bahkan kelak nanti ketika kita mempelajari tentang riwayat Nabi Muhammad itu ada beberapa orang yang mereka itu membuat syair-syair yang menurut mereka ini akan mengalahkan syair Al-Quran, kata mereka. Itu artinya memang mereka sangat suka dengan syair-syair. Lalu yang ketiga, kondisi budaya mereka itu sangat bebas, free gitu. Segala macam
kumaha wing lah gitu ya, mereka bebas sekali. Nah, selain itu juga martabat perempuan itu sangat rendah sekali. Jadi bahkan konon setiap ibu yang sedang hamil itu dia dijaga oleh 2 orang petugas gitu. Maksudnya ketika nanti dia melahirkan dan yang dilahirkan itu adalah anak perempuan, maka anak perempuan itu harus diambil lalu bahkan dikubur hidup-hidup. Nauzubillah. Jadi kondisi mereka. Selain itu juga seorang laki-laki boleh menikahi beberapa perempuan, itu memperlihatkan bahwa martabat wanita saat itu sangat rendah. Tetapi sisi lainnya mereka dermawan, saling berbagi. Itu mungkin sisi lainnya dari kondisi budaya. Selanjutnya untuk kondisi budaya Arab di pesisir, mereka suka dengan perdagangan, lalu memang berbudaya dan juga terdapat kerajaan. Nah selanjutnya untuk kondisi agama saat itu sebelum adanya Islam, mereka menamakan sebagai Hanif atau Tauhid. Ada juga menamakan mereka menyembah Allah satu Tuhan, dan konon katanya ini bersumber dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tentunya mungkin namanya bukan Islam seperti sekarang, hanya prakteknya memang hampir sama. Ada yang menjadi seperti itu. Sementara juga agama Watsaniyah, yaitu agama yang menyembah berhala. Kita tahu bahwa di Ka'bah saat itu terdapat hampir ratusan berhala. Ini menunjukkan mereka itu menyembah berhala, penyembah taat berhala mungkin saja. Juga ada juga memang orang yang beragama Yahudi, Nasrani, Majusi dan Al-Azlam. Al-Azlam itu pengundi nasib. Oke baik. Selanjutnya, adapun kondisi sosial daripada orang-orang Arab yaitu mereka berkabilah, bersuku-suku. Tentu kita mengenal dengan suku Quraisy, suku yang memang saat itu sangat berkuasa. Tapi solidaritas tadi mereka sangat sekali hebat solidaritasnya. Nah, yang ketiga, kondisi sosialnya mereka berpoligami, banyak sekali istri-istri. Tapi juga tidak kita lupakan bahwa mereka itu bahkan disebut sebagai kaum jahiliyah. Memang mereka bodoh, tapi mungkin saya lebih melihat bahwa mereka ini bodoh bukan berarti bodoh dari segi pemikiran. Mereka itu bodoh itu dari segi akhlak, menurut saya. Artinya begini, bahwa tadi kan mereka itu suka dengan syair, perhitungan, mereka pintar. Tapi jahiliyah di sini mungkin lebih ke jahiliyah secara rohani, secara spiritual. Tadi adanya kehidupan seks bebas, lalu dia memperlakukan perempuan martabatnya sangat jauh sekali. Ini mungkin jahiliyah ini dalam arti bodoh dari segi spiritual lah, menurut saya seperti itu. Oke, adapun kondisi ekonomi, memang mereka kondisi ekonomi mereka itu disebut juga mungkin bisa mereka kan memang berdagang ya, mereka aktif berdagang gitu. Itu artinya mereka dari segi ekonomi juga tidak bagus amat lah ya, tidak bagus amat. Lalu mereka juga membuat kerajinan, lalu selain itu juga mereka berternak gitu ya, lalu pertanian juga mereka punya gitu. Itu sisi lain mereka itu. Oke, kita lanjut. Oke, nah Karen Armstrong dalam bukunya dia menuliskan bahwa orang-orang Arab pra-Islam itu dulunya sering disebut sebagai kaum nomadik, kaum yang artinya bahwa kehidupan seorang nomadik itu tentu sangat keras, dan mereka itu harus berjibaku dengan orang lain untuk memperebutkan hal yang dia punya gitu ya. Artinya ketika dia di sini sudah habis, dia harus nyari ke tempat lain. Di sana ada tempat lain, bisa jadi ini saling mengalahkan. Itu mungkin salah satu karakter dari para nomadik juga, sehingga mereka saling berebut untuk sesuatu yang sedikit. Sementara menurut Prof. Ajit Thohir, pada fase awal-awal perkembangannya ini terhimpit oleh 2 peradaban besar,
yaitu Parsi dan kerajaan Romawi. Kita tahu bahwa Parsi dan Romawi sudah ada sebelum adanya Islam. Tapi yang unik adalah kemunculan Islam ini hampir bersamaan dengan meruncingnya persaingan di antara kedua kerajaan tersebut yang membentang dari Eropa hingga Asia Tengah. Nah, jadi inilah kita bisa melihat bahwa kemunculan Islam di Jazirah Arab, tepatnya di Mekah ini, sebuah keajaiban yang luar biasa. Tentunya ini telah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, di saat itu juga terdapat undang-undang Romawi. Dalam buku Pak Ajit Thohir ini disampaikan ada minimal ada 4 lah undang-undang Romawi yang waktu itu diberlakukan. Pertama, warga negara yang bukan etnis Romawi tidak memperoleh hak-hak Romawian. Lalu yang kedua, seorang tuan tidak dituntut apabila ketika berbuat apapun terhadap hamba sahayanya. Jadi seorang tuan sangat bebas berperilaku. Lalu bangsa Romawi adalah bangsa yang berkuasa dibandingkan bangsa yang lain. Lalu perempuan sepenuhnya milik laki-laki. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi saat itu dengan undang-undang seperti ini. Tentu para orang-orang Arab asli itu memang sangat deg-degan dengan adanya hal ini. Nah, selanjutnya saat itu di Arab sendiri terdapat beberapa jabatan dalam kekuasaan Arab. Ada hijabah, penjaga kunci Ka'bah. Jadi mungkin ini ketika ada tamu-tamu yang datang untuk mengambil air, untuk untuk ke Ka'bah, ini kan ada jabatan-jabatan khusus, diantaranya hijabah sebagai penjaga kunci Ka'bah tadi, Sikoyah pengawas mata air Zam-Zam, lalu ada Diyat, ini tentang hukum dan kriminal, menteri hukum dan kriminal gitu ya mungkin pada saat ini. Lalu ada juga Sifarah, ada Liwa, ada Rifabah, ya, dan sebagainya. Ini mungkin jabatan-jabatan dalam kekuasaan Arab saat itu. Nah, mari teman-teman, itu mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mari kita diskusi tentang apa yang tadi kita bicarakan. Barangkali ada pertanyaan yang dapat teman-teman sampaikan. Silakan. Oke, baiklah, untuk hari ini nampak cukup sekian. Itu nanti akan bertemu besok, dan jangan lupa teman-teman silakan bisa nyari juga bahan bacaan yang kita bahas tadi dari sumber manapun nanti untuk kita evaluasi kembali di pertemuan yang keempat nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.